Halo semuanya, di sini saya akan membahas mengenai biofarmasetika sediaan kolon dan blood-brain barrier dengan saya sendiri Adela Isika Hati dengan NIM 23080300014. Nah, untuk agenda pembahasan pada video kali ini yaitu fisiologis dan penargetan kolon, lalu ada anatomi blood-brain barrier, lalu parameter bioavailabilitas dari kedua sediaan, lalu strategi formulasi dari kedua target sediaan. Nah, dari yang pertama yaitu anatomi fisiologis kolon, mulai dari uh, aspek pH, mikroflora, dan juga waktu transit. Pada pH kolon itu kolon proksimal dimulai dari sekum sampai ascendens itu pH-nya 5,5 sampai 6,5. Sedangkan pada kolon distal dimulai dari descendens sampai sigmoid itu pH-nya 6,5 sampai 7,5. Sedangkan mikroflora pada kolon itu densitasnya itu sangat tinggi, sekitar 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 12 CFU per gram. Dan juga komposisi utamanya itu ada Firmicutes, kemudian ada Bacteroidetes, dan juga yang minornya itu ada Actinobacteria dan juga Proteobacteria. Nah, untuk waktu transit kolonnya itu secara umum sekitar 17 sampai 21 jam dan dapat bervariasi antara individu karena dipengaruhi oleh faktor diet, kemudian aktivitas fisik dan juga komposisi mikroflora pada setiap individu. Nah, di sini tujuan klinis penargetan kolon sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama sebagai terapi lokal dan juga sebagai terapi sistemik. Pada terapi lokal untuk indikasinya itu misalnya untuk ulcerative colitis atau UC dan juga ada Crohn's disease dan juga kanker kolorektal. Nah, manfaatnya untuk menargetkan konsentrasi obat yang sangat tinggi langsung ke situs inflamasi dan meminimalkan efek samping penekanan sistem imun, contohnya penggunaan kortikosteroid lokal. Lalu untuk terapi sistemik, biasanya dengan indikasi penyerapan makromolekul atau rentan dan penghantaran protein atau peptida, contohnya insulin oral. Manfaatnya supaya menghindari degradasi oleh pH asam lambung dan juga menghindari aktivitas enzim proteolitik di usus halus. Nah, di sini ada 3 pilar strategi penembusan kolon. Yang pertama yaitu pH dependent, di mana menggunakan selaput polimer yang hanya larut pada ambang batas pH basa spesifik. Contohnya di sini ada Eudragit S100 yang bertahan utuh di lambung dan akan melarut hanya ketika berada pada pH lebih dari 7, yaitu di area ileum, terminal, atau kolon. Kemudian ada time dependent, yaitu rekayasa penundaan rilis atau lag time, yang mana dia akan memanfaatkan waktu transit usus halus yang konstan, yaitu sekitar 3-4 jam, sehingga lapisan pelindung pada obat itu akan dirancang agar obat itu hanya dilepas dan bisa melewati waktu transit itu sekitar 3-4 jam, dan setelah itu akan dilepas tepat pada saat memasuki area kolon. Kemudian yang ketiga, microbial dependent. Jadi mikrobial dependent ini dia akan memanfaatkan aktivitas enzimatik. Di sini dia menggunakan ikatan kimia khusus, contohnya ada azobonds atau peptin yang hanya bisa dipotong oleh enzim azoredutase yang diproduksi secara eksklusif dan hanya ada di area kolon. Sehingga 3 pilar ini bisa membantu dalam strategi pelepasan obat yang targetnya itu pada kolon. Nah, di sini untuk strategi formulasinya, yang pertama prodrug enzimatik, yaitu obat yang hanya bekerja atau dilepas atau dipotong ikatan kovalennya itu secara presisi oleh enzim spesifik. Ya, dalam hal ini adalah enzim yang berada di kolon. Kemudian yang kedua polimer cerdas, di mana matriks hidrogel atau selaput polimer responsif itu akan secara otomatis hanya akan bengkak dan hancur pada pH lebih dari 7. pH lebih dari 7 ini yaitu pada kolon, sehingga obat itu hanya akan lepas dan hancur ketika dia berada di pH yang sesuai. Kemudian modifikasi permukaan, maksudnya di sini lapisan pelindung luar obat itu akan didesain supaya polimernya itu bisa bisa tahan terhadap sistem imun sistemik pada saluran sebelumnya sebelum mencapai target tempat dia harus dilepaskan.
Lalu selanjutnya di sini kita akan masuk ke anatomi blood-brain barrier. Di sini ada capillary lumen, yaitu merupakan ruang di dalam kapiler tempat darah mengalir. Kemudian ada sel endotel. Jadi sel endotel ini adalah lapisan utama pembentuk dinding kapiler otak. Lalu ada tight junction, yaitu sambungan antar sel endotel yang sangat rapat dan dia juga mencegah difusi bebas zat. Kemudian ada pericyte. Dia ini adalah sel pendukung yang mengatur stabilitas dan permeabilitas kapiler darah di otak. Lalu ada astrocyte food process, yaitu ujung sel astrosit yang menyelimuti kapiler dan mempertahankan fungsi dari BBB. Nah, di sini untuk mekanisme keamanan aktifnya itu menggunakan efflux PGP. Jadi obat yang masuk ke dalam darah ke dalam otak itu dia akan diefflux atau dikeluarkan melalui efflux PGP. Nah, untuk tantangan kritis pada proses ini adalah karena PGP ini kan bertugas sebagai pompa penghasil energi dan menjaga gerbang utama yang apa yang masuk dan apa yang keluar dari dalam otak. Jadi protein ini akan bertindak sebagai sistem detoksifikasi aktif yang melindungi jaringan otak dari xenobiotik. Tapi dampak formulasinya itu pada molekul obat yang berhasil menyelinap melewati celah tight junction ini seringkali gagal mencapai target terapeutik karena langsung ditangkap dan dibuang kembali ke sistem sirkulasi sistemik. Sehingga tantangannya ini lebih kepada bagaimana fungsi fisiologis itu tetap terjaga, tetapi formulasi sediaan itu dapat dimodif sehingga bisa melewati dari fungsi fisiologis alami tubuh. Lalu di sini untuk pendekatan strategi untuk menembus BBB yang pertama yaitu modifikasi lipofilitas, yaitu memodifikasi struktur molekul untuk meningkatkan partisi lipidnya. Kemudian yang kedua ada carrier mediate transport. Jadi di sini obat itu akan diangkut melewati BBB oleh protein pembawa dari keluarga gen solid carrier. Jadi gen ini akan secara otomatis bisa melewati BBB karena dia merupakan bagian dari gen solid carrier. Lalu untuk strategi lanjutannya itu bisa menggunakan reseptor mediat transitosis, di mana mekanismenya itu yang pertama untuk makromolekul, contohnya protein atau RNA, yang tidak bisa menembus BBB, dia akan disembunyikan di dalam nanopartikel. Nah, di dalam nanopartikel ini, di bagian luarnya itu akan ada ligan antibodi monoklonal yang secara khusus akan menargetkan reseptor di dalam otak. Ketika si reseptor itu sudah terikat, maka dia akan secara tidak langsung akan menarik secara keseluruhan isi dari obat-obat yang sudah disembunyikan di dalam nanopartikel tersebut. Nah, untuk parameter bioavailabilitasnya ini, dia menilai Cmax, Tmax, AUC, terus T setengah dan juga bioavailabilitas. Untuk target BBB secara khusus dia akan memaksimalkan jumlah obat yang mencapai dan bertahan di otak. Lalu pada kolon dia itu akan memaksimalkan pelepasan dan efek obat di kolon dengan absorpsi sistemik yang minimal. Nah, untuk perbandingannya di sini dilihat dari rintangan biologis pada penghantaran kolon, dia itu lebih ke gradien pH ekstrim dan perlambatan waktu transit serta aktivitas enzim degradatif mikroflora. Sedangkan pada penghantaran BBB, rintangan biologis utamanya itu yaitu tight junction sel endotel tak berpori, lalu pompa efflux PGP aktif dan juga enzim metabolik lokal. Untuk strategi formulasi kunci pada penghantaran kolon yaitu polimer pH sensitif, kemudian tight leg coating dan juga prodrugs enzimatik. Sedangkan pada penghantaran BBB dia modifikasi lipofilitas, kemudian ada carrier mediate, lalu ada nanopartikel Trojan horse atau antibody. Untuk parameter evaluasinya yaitu akumulasi optimal pada jaringan kolon, lalu liris sistemik mendekati 0, sedangkan pada BBB akumulasi optimal pada jaringan otak rilis sistemik mendekati 0. Jadi secara sintesis universal atau kesimpulannya yaitu keduanya itu membutuhkan kunci rekayasa tingkat tinggi untuk menembus penghalang biologi spesifik guna mencapai rasio AUC atau area under curve yang ideal sehingga terapinya itu bisa tercapai. Untuk daftar pustaka yang saya gunakan sudah tertera. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.